Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, mari kita belajar tentang berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berpikir kreatif itu ada yang disebut kemampuan berpikir kreatif. Memiliki beberapa aspek indikator. Yang pertama adalah kejelasan, the clearly. Yang kedua, keluasan, fluensi. Yang ketiga, elaborasi, elaboration. Yang keempat, keaslian atau originality, ya, origin, jadi keaslian. Nah, untuk setiap aspek ini perlu dipertajam untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini terutama memang untuk para pelajar ya, siapa saja, dan juga para guru ya. Para guru kalau mau meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya, itu minimal ada 4 ini harus dilalui. Clearly, fluency, elaboration, originality. Ya. Kemudian untuk maksud dari kejelasan itu apa? Nah, untuk mengukurnya ini seseorang kan diberi soal gitu. Ya. Nah, soal-soal ini lalu dikerjakan oleh sebut saja oleh siswa gitu ya. Nah, lalu kalau apa disebut siswa memiliki kejelasan atau kejelasan itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai kelancaran dalam menjawab. Jadi kalau siswa itu diberi soal, dia mampu menjawab dengan benar, itu sebenarnya dia sudah pada tahap fluensi ini. Ya kalau menjawab dengan salah, itu ya belum lancar, belum ada kejelasan, belum jelas gitu, bukan fluensi. Ini ada yang menjelaskan fluensi itu, ada yang mengartikan lancar, ada yang mengartikan jelas. Ya, jadi itu sama saja. Siswa mampu menjawab dengan benar, siswa mampu menunjukkan beragam jawaban. Misalnya begini ya, misalnya ditanya, siswa ini ditanya, diberi benda-benda, berbagai benda-benda konkret, ya. Lalu siswa ditanya mana yang jajar genjang, itu andai kata itu bentuk-bentuk benda-benda sederhana, mana yang jajar genjang. Lalu dia bisa menunjukkan ini jajar genjang. Lalu milih juga persegi panjang juga jajar genjang, persegi juga jajar genjang, belah ketupat juga jajar genjang. Nah, artinya dia lancar menjawab itu, jelas, paham betul. Nah, siswa mampu menjawab dengan benar dan mampu menunjukkan beragam jawaban. Itu. Nah, ini yang disebut kejelasan ya.
Kemudian fleksibel. Fleksibel itu siswa mampu menyelesaikan soal dengan berbagai cara. Nah, ini kalau mau menguji ya dengan soal yang namanya soal terbuka atau dalam bahasa asing open-ended. Jadi diberi siswa diberi soal-soal yang eh, bisa satu jawab tapi banyak cara gitu. Jadi ada soal yang jawabannya itu satu tapi dalam mengerjakan dengan banyak cara. Nah, itu bisa. Atau soal yang memiliki banyak jawab ya, dan banyak cara. Jadi siswa ini mampu untuk menyelesaikan soal dengan berbagai cara, itu namanya fleksibel. Dan cara itu nanti benar, maka dia ada fluensi dan fleksibel pada melewati dua tahap itu. Ya. Makanya soalnya harus open-ended. Open-ended itu soal terbuka yang memungkinkan soal itu dapat diselesaikan dengan beberapa cara untuk menguji para siswa itu. Kemudian yang berikutnya mengelaborasi. Nah, elaborasi itu siswa mampu mengerjakan secara rinci dan mendalam. Ya rinci, jadi tahu alasannya, tahu logikanya, cara rinci. Dan juga siswa mampu memperluas jawaban menuju deduktif gitu. Jadi kalau ada kasus khusus itu bisa tahu deduktifnya, ya mampu mengembangkan, memperluas jawabannya. Jadi juga mampu memperluas masalah. Jadi yang pertama mampu memperdalam, jadi mendetailkan secara rinci, lalu memperluas. Nah ini bisa mengelaborasi. Ya kita kalau diberi soal dia memiliki sifat seperti itu siswanya. Nah kemudian berikutnya adalah keaslian. Nah siswa ini mampu menyelesaikan masalah dengan cara baru, caranya sendiri. Dia mengerjakan sendiri, caranya itu baru gitu. Nah ini apa namanya keasliannya itu asli bagi siswa bukan mungkin mungkin sudah ada itu kalau kalau di misalnya matematika fisika sudah ada rumusnya tapi dia menyelesaikan dengan caranya dia gitu. Nah ini bisa berupa ide dan strategi yang baru ya bisa memperoleh rumus baru cara baru atau caranya baru. Ya, rumus baru, teorema baru, skema baru, ya semuanya serba ya ada unsur kebaruannya baru bagi siswa. Ya, jadi dengan cara sendiri dia merasa menemukan sendiri. Nah, begitu ya. Jadi kalau apa siswa ini mampu untuk berpikir di empat tahap ini, dia clearly, jelas, lancar, mengerjakan dengan benar, luwes, mengerjakan dengan berbagai cara, secara singkat begitu. Elaborasi itu bisa memperdalam, bisa memperluas. Asli adalah mengerjakan sendiri dengan eh, memperoleh berbagai cara tadi, mungkin ada satu yang asli, dia pikirannya sendiri. Nah, maka dia embrio anak-anak yang kreatif. Nah, ini penting juga bagi guru. Apakah gurunya sudah kreatif seperti itu? Apakah juga setiap kali memberi soal itu memikirkan supaya anak-anak para siswa itu menggapai berpikir kreatif. Ya, saya kira itu penting ya bagi kita semuanya untuk belajar berpikir kreatif. Nah, saya kira sekian saja ya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.